Beberapa catatan kolonial maupun beberapa catatan yang terdapat dalam beberapa babad menyebutkan bahwa Ki Bagus Rangin itu adalah seorang berandal. Beliau disebut sebagai seorang berandal yang berambisi menjadi raja. Catatan sejarah yang cenderung pro Belanda itu tidak sepenuhnya salah, karena memang Ki Bagus Rangin di mata penjajah dan di mata penguasa Cirebon kala itu dianggap sebagai pengacau, dan pengacau itu dalam bahasa Belandanya itu disebut berandal. Selain itu, Ki Bagus Rangin juga memang memproklamirkan diri sebagai raja, dengan wilayah kerajaannya itu disebut sebagai Kerajaan Panca Tengah, dengan dia sebagai sultannya atau sebagai rajanya. Adapun kisah mengenai bagaimana sepak terjang daripada perjuangan Ki Bagus Rangin dapat Anda simak dalam uraian berikut ini. Deklarasi pembentukan negara Panca Tengah yang dilakukan oleh Ki Bagus Rangin merupakan gerakan awal yang ia upayakan untuk mewujudkan cita-citanya, yaitu menghapuskan kekuasaan asing yang zalim dan menggantikannya dengan kekuasaan pribumi yang memiliki nilai-nilai keadilan di tengah masyarakat. Negara Panca Tengah yang dirajai oleh Ki Bagus Rangin berpusat di Bantarjati. Pendirian kekuasaan itu bertujuan untuk meringankan beban derita yang dialami oleh rakyat atas perilaku tuan tanah, kelompok pejabat, dan penguasa kolonial yang telah menghancurkan tatanan tradisional yang ada. Sesungguhnya, Rangin tidak memiliki keinginan untuk mendeklarasikan diri sebagai seorang raja. Namun, karena yang ia hadapi adalah raja-raja lokal dan juga gubernur jenderal Belanda yang oleh masyarakat dianggap sebagai raja, maka mau tidak mau ia pun perlu mendeklarasikan itu. Maksud dari penobatan itu tidak lain adalah guna mendapatkan pengakuan bahwa mereka memiliki posisi yang seimbang dan tidak dapat dianggap remeh oleh musuh-musuhnya. Kenyataan tersebut kemudian membuat murka penguasa lokal dan pihak kolonial. Mereka menganggap Bagus Rangin telah melakukan makar karena berani-beraninya menobatkan diri sebagai penguasa tanpa persetujuan penjajah Eropa. Pihak kolonial yang telah berkuasa kala itu adalah Inggris, dan pimpinan tertingginya di tanah Jawa adalah Raffles. Guna memadamkan gerakan yang dilakukan oleh Rangin di wilayah Kresidenan Cirebon, Raffles membangun kekuatan yang terdiri dari pasukan lokal dan pasukan kolonial. Pasukan tersebut dipimpin oleh Komisaris Koperus.
Setelah kekuatan berhasil dihimpun, Raffles pun memerintahkan para bawahannya untuk bergegas menuju ke Cirebon. Para serdadu pemerintah kolonial itu langsung berangkat menuju Cirebon guna melakukan penyerangan. Di lokasi, pasukan-pasukan itu berada di bawah koordinasi para pemimpin mereka yang terus melakukan pematangan strategi penyerangan. Hingga kemudian, pada pertengahan bulan Februari 1812, pasukan gabungan itu melakukan serangan ke basis pertahanan Bagus Rangin dan negara panca tengahnya di Bantarjati, Jati 7. Pertarungan dua kekuatan itu berjalan dengan sengit. Masing-masing pihak tidak ada yang ingin mengalah. Hal itu membuat pertempuran yang terjadi berjalan dengan tempo yang cukup lama, yaitu selama hampir 2 minggu, terhitung dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 29 Februari 1812. Dalam pertempuran itu, pasukan gabungan pemerintah kolonial meraih kemenangan karena jumlah dan persenjataan mereka lebih banyak. Pasukan Bagus Rangin yang dihantam serangan yang bertubi-tubi akhirnya terdesak. Mereka mundur dan menjadi tercerai-berai. Bagus Rangin dan pasukannya melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa mereka dari sergapan musuh ke desa Sindang yang termasuk wilayah Rancabolong. Guna menghabisi seluruh kekuatan Bagus Rangin dan menghancurkan gerakannya, pasukan gabungan kolonial itu pun melakukan operasi militer yang terus dilakukan di desa-desa tertentu yang dicurigai sebagai tempat berlindungnya Bagus Rangin. Operasi militer yang terus-menerus dilakukan dan melibatkan banyak pihak, termasuk mata-mata penguasa yang berada di wilayah pedesaan, akhirnya dapat menemukan Bagus Rangin. Bagus Rangin dapat ditangkap di daerah Panongan pada tanggal 27 Juni 1812. Di kemudian hari, Bagus Rangin wafat dieksekusi mati di daerah itu juga. Kelak, sepeninggal Bagus Rangin, perang besar antara pengikut Rangin dan Belanda berkecamuk lagi. Perang tersebut dalam sejarah dikenal dengan nama Perang Kedongdong.